Assalamualaikum teman-teman pencinta cerpen dan novel romantis dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan Ica di Diary Channel. Sebelumnya aku pengen tanya dulu nih, gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong komen di bawah untuk kritik dan sarannya, dan jangan lupa like jika kalian suka video ini, dan subscribe untuk berlangganan dengan Diary Channel, karena masih banyak cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian semua. Kali ini aku akan melanjutkan cerita tentang My Best Friend Is My First Love Part 2, alias sahabatku adalah cinta pertamaku. Oke, langsung saja. Di video sebelumnya aku menceritakan bahwa aku itu akan menginjak bangku SMP, dan gimana sih kelanjutannya hubungan si Ricky dengan aku di SMP ini. Nah, aku masuk SMP itu tahun 2009. Nah, lulusnya tahun 2012. Di tahun 2009 ini aku udah menginjak bangku SMP. Rasanya tuh seneng banget. Satu sekolah lagi loh sama si Ricky. Tapi ini masih termasuk masa-masa penantian aku sama dia. Sayangnya dia tuh orangnya cuek banget. Dia gak pernah merespon apa yang aku rasain. Oh iya, di tahun ini juga aku memiliki teman namanya Lia, tapi aku biasa manggil dia Lili. Dia itu sahabat yang baik banget dan bisa ngertiin perasaan aku. Dan yang paling lagi nih, dia bisa jaga semua rahasia aku. Dulu juga aku pernah punya sahabat lah di masa SD aku, tapi aku tuh jarang banget cerita sama dia karena dia tuh ember. Gitu loh ceritanya. Nah, gak kayak teman-teman aku yang lain, si Lili ini setiap hari aku curhat, cerita, ketawa-tawa, sedih, semua dilakuin bareng-bareng. Sampai dia tuh suka sama musuhnya sendiri, dia ceritain sama aku dari kelas 7 sampai kelas 9. Selalu satu kelas, hingga persahabatan aku sama dia tuh makin lukat aja. Tapi pas udah kelas 9 dan mau lanjut SMA atau SMK, aku sama dia tuh pisah. Dia lebih milih buat lanjutin sekolahnya di daerahnya, padahal aku sedih dan hancur. Tapi pas mau lulus, ternyata impian aku yang selama ini aku tunggu-tunggu buat milikin si Ricky itu ternyata terwujud. Dia nembak aku. Rasanya tuh aku seneng banget, padahal dia kan dulunya ya cuek banget, cuek banget pokoknya sama aku tuh. Boro-boro dia ngelirik aku, kayaknya dia suka sama aku juga enggak. Kayaknya aku cuma sebatas cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, nggak tahu kenapa di masa kelas 3 ini, mungkin karena sering berangkat bareng, pulang bareng sekolah tuh ya ceritanya gitu. Jadinya mungkin dia jadi suka kali ya sama aku. Itu klasik sih sebenarnya. Nah, di masa-masa SMP ini aku tuh pas kelas 3 kan ceritanya jadian nih. Nah, tiap hari aku jadinya berangkat bareng, pulang bareng, pokoknya kayak gitu. Ampe-ampe nih ya, kalau dia alasan main ke rumah aku aja tuh alasannya apa coba? Untuk belajar. Klasik banget kan alasannya, untuk ngerjain soal atau PR di rumah aku. Padahal mah ya ampun, curi-curi pandang gitu, ya tau lah. Tapi orang tua aku tuh percaya aja gitu sama dia, karena emang dari dulu emang sahabatan sih ya, emang deket banget, mandi bareng apa bareng itu pas kecil. Sekarang mah kayaknya kalau dipikir-pikir malu deh. Ingat banget tuh dia pakai cuma pakai kolor ijo aja, ama nggak pakai baju, mandi bareng, akunya mah make. Cuma ya kalau diinget-inget mah ya lucu ya. Dan sekarang aku jadian sama dia. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh orangnya cepet bosen, gengs. Di masa-masa aku kelas SMK nih ya ceritanya, aku udah SMK nih. Aku jadian dia tuh sampai SMK. Tapi gak lama kemudian kita putus ceritanya, gara-gara aku tuh udah bosen sama dia. Padahal itu adalah hubungan aku sama Ricky tuh udah aku tunggu-tunggu dari zamannya TK. Ternyata aku pacaran sama dia tuh cuma 2 bulan lebih 13 hari. Kamu tau gak awal mula dia nembak aku kayak gimana? Ceritanya gini. Nah, ceritanya kan jam 10-an atau enggak jam 11 lah, dia tuh datang ke rumah aku. Pertamanya dia WA dulu sih ke aku, katanya gimana, bukan WA deh kayaknya. Kemarin tuh waktu itu tuh masih ada BBM, tapi kalau nggak salah BBM belum terkenal banget sih. Makanya SMS deh, SMS zaman dulu loh, waktu masih HP Nokia. Nah, SMS kayak gitu katanya,
kamu mau gak sih jadi yang terkasih buat aku, katanya. Itu pas dia nembak tuh kayak gitu ceritanya. Aku kaget banget, setengah mati. Jujur aku belum pernah tembak sama satu cowok manapun, karena mungkin gak ada yang suka kali ya sama aku. Sekalinya aku suka, itu penantiannya sampai panjang banget, luar biasa bukan. Nah dia nembak aku tuh ceritanya gitu. Ya pokoknya mah gitu deh. Lanjut lagi yang masa-masa SMK aku. Nah ceritanya aku di sini juga udah SMK. Ceritanya kan waktu itu kan udah yang putus itu ya, yang SMK itu aku udah putus gara-gara aku udah bosen. Cuma 2 bulan lebih 13 hari hubungan ini berlangsung. Entah kenapa ya, hati ini udah mulai gak nyaman aja sama dia, udah bosen juga, malah jadi nambah benci. Padahal mah tau gak kalian semua, aku pegangan tangan aja aku belum pernah sama dia. Pegangan tangan yang bener-bener pegangan itu. Kalaupun duduk juga aku sama dia tuh jaraknya sampai berapa tuh? 1 meter. 1 meter. Aku tuh jadi udah gak suka aja lagi sama dia tuh, malah jadi nambah bosen. Tapi setelah itu tahu nggak apa yang bikin aku ngerasa nyaman lagi? Ada satu cowok yang aku temuin. Aku pikir dia itu lebih baik dan ngertiin aku dibanding Ricky. Ya ampun. Tapi ternyata dia itu lebih parah dari Ricky. Makanya aku putusin dia lagi. Nah kemudian aku ceritanya kenalin nih sama temen aku. Ceritanya kan udah jadi mantan itu pacaran cuma seminggu doang deh, pokoknya nggak mau anggap dia mantan. Ceritanya aku kenalin sama temen, maksud aku nggak tahu kenapa dia langsung jadian aja tuh sama teman aku. Rasanya sakit mah enggak sih pokoknya mah, tapi pas dia udah putus lagi tuh sama temenku, beraninya dia SMS macem-macem sama teman aku, ampe jadi kasus apesnya lagi. Aku kebawa-bawa. Ceritanya tuh HP temen aku tuh ketinggalan di sekolah. Nah si HP-nya itu diketahuin sama guru. Nah gak sopan kan padahal mah ya guru lihat-lihat SMS. Nah si mantannya itu, mantan aku juga sih, tapi aku nggak anggap mantan. Pokoknya si mantannya itu dia tuh WA macem-macem sama temen aku. Lah aku kan jadi kebawa ya, katanya itu temannya si Ica juga, katanya gitu mantannya si Ica. Ya ampun, kok kamu bilang kayak gitu sih sama aku bilang kan gitu ya sama dia tuh. Tapi ya mau gimana lagi, ya udah deh jadi dua-duanya diinterogasi. Pokoknya gitu, aku udah jujur, semuanya jujur, masalah kelar deh. Kadang tuh di masa SMK aku tuh teman-temannya nggak ada yang bisa seperti si Lili. Semuanya nggak ada yang bisa jaga rahasia aku. Kadang aku ngerasa sendiri setiap aku di sekolah. Kadang aku inget banget tuh sama bapak aku yang udah nggak ada. Sekarang udah di surga, alhamdulillah. Tapi mau gimana lagi, hari demi hari aku lewati aja dengan hati yang aku usahain ceria, agar aku bisa ngelewatinya dengan cepat. Sampai aku nunggu buat aku lulus di SMK ini, aku nyelipin waktu buat bikin-bikin makanan gitu ceritanya, nitip-nitipin di kantin sekolah. Aku juga sejak kelas 3 SMP udah usaha juga sih sebenarnya dulu. Ya gara-gara bapak aku nggak ada, jadi aku harus dituntut untuk mandiri, walaupun itu cuma uang jajan, nambah-nambah uang jajan doang. Setiap aku sendiri, aku selalu ngebayangin gimana nanti masa depan aku akan jadi apa, dan hati kecil aku bicara aku akan jadi pengusaha yang sukses, amin. Tapi di sisi lain aku juga pengen jadi guru, karena itu impian aku sejak kecil. Oke, balik lagi ya ke kisah cinta aku. Sejak aku udah punya pengalaman pacaran 2 kali itu ya, aku sadar bahwa gak ada tuh yang namanya pacaran dalam Islam. Jadi mulai saat ini dan detik ini juga aku mutusin untuk gak pengen punya pacar lagi alias jomblo. Tapi aku punya 2 orang cowok yang aku kagumin. Inisialnya ceritanya si inisial aja ya ini mah ya. Soalnya aku gak akan banyak mengulas tentang orang-orang ini. Inisialnya itu K sama B. Mereka tuh 2 orang yang sangat berbeda,
Tapi ada juga sih yang samaannya. Yang pertama si Kak itu dia tuh orangnya rajin sholat, rajin ngaji, bahkan pinter ngaji. Dia juga berjiwa seorang pemimpin banget. Lebih lagi dia tuh kakak kelas OSIS aku. Hehe. Ceritanya aku juga di SMK ini aku ikutan organisasi gitu, organisasi OSIS. Cuman aku gak terlalu aktif banget sih, habisnya males. Tapi kalau si B itu dia orangnya juga pinter sih ngajinya. Bahkan mukanya tuh tau gak mirip si Temira Hadi yang artis Indosiar itu loh. Artis biasa yang main film FTV yang di Indosiar. Apa tuh Genta Buana apa ya namanya tuh. Iya pokoknya itu. Tapi sayangnya dia tuh udah punya cewek cantik lagi. Kalah lah aku mah sama dia. Nambah frustasi aja kan. Tapi kalau si Kak mah nggak tahu udah apa belum. Intinya aku sekarang lagi bertahap berharap banget sama si Kak itu. Kan dia kelihatannya masih jomblo. Yang lebih utama mah saya pengen cepet-cepet lulus aja udah. Itu aja. Terus tahun 2013 sampai 2014 hari demi hari aku udah nggak suka lagi tuh sama si Kak itu, soalnya udah bosen. Anehnya lagi aku buka hati lagi tuh untuk orang lain. Inisialnya aku kasih nama apa ya, Ijoan ya, aku kasih nama Ijoan. Namanya inisialnya kurang bagus ya, tapi udah deh nggak apa-apa. Soalnya dia tuh suka banget sama warna hijau, jadinya aku kasih inisial dia Ijoan aja ya. Tapi biasanya aku sebut dengan julukan apa ya, Ijoan aja dah, udah daripada pusing. Dia tuh baik, perhatian, cakep lagi. Itu menurut aku sih. Tapi dia itu mantan pacar temen aku, dan dia juga udah punya cewek. Begonya aku, setiap dia curhat itu pasti ke aku. Dan aku mau aja tuh dengerin tentang pacarnya lah, tentang mantannya lah. Ya otomatis aku jelas kan. Udah tahu aku suka, tapi dia malah kayak gitu. Tega banget, pokoknya tega. Tapi tau nggak, setelah dia putus sama ceweknya, dia nambah perhatian banget sama aku. Tapi kayaknya dia cuma PHP deh, pemberi harapan palsu. Namun semakin kesini, kedekatan aku dengan dia itu udah nggak berarti apa-apa lagi. Yang ada hanya takdir yang berusaha menghalangi aku dengannya. Sampai saat ini dia tuh nggak pernah tahu tentang bagaimana perasaan aku. Aku juga nggak pernah ngomong sih. Ya kan malu lah, masa aku bilang duluan sama cowok. Dia juga nggak pernah nanya tuh gimana keadaanku. Begitu juga sebaliknya. Pokoknya mulai detik ini aku juga nggak akan berusaha untuk deketin dia lagi, dan aku akan mengubur dalam-dalam tentang perasaanku padanya. Karena jika aku terus berharap dan berharap untuk memilikinya, itu sama aja semuanya sia-sia dan hanya menambah luka, karena aku ingin menggapai cita-cita aku. Sampai saat ini aku bahagia kok, bukan karena cinta, tapi aku bahagia karena kasih sayang orang-orang yang di sekitarku. Itulah beberapa kisah cintaku yang selalu kandas. Part 2 selesai. Ntar ada kelanjutannya di part 3 ya. Semoga kalian suka video ini. Dan apa yang bakalan terjadi di part 3 itu, apakah aku akan tetap suka sama si Ijuan itu, ataukah aku lebih memilih orang lain. Terima kasih semuanya. Makasih ya udah dengerin ceritaku. Kalau kalian suka sama video ini, kamu boleh like. Dan jika kalian ingin memberikan kritik dan saran di videoku kali ini, komen di bawah. Dan jika kalian pengen berlangganan dengan channel aku ini, karena banyak cerita-cerita yang lebih menarik lagi selain tentang kisah ini, silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.